wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Yunita. Kali ini kita akan membahas bilangan bagian yang ketiga, yaitu tentang bilangan pecahan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, adapun ayat Al-Quran tentang bilangan pecahan terdapat pada surah An-Nisa ayat ke-11, di mana di dalam surah ini dijelaskan tentang tata cara pembagian warisan untuk masing-masing anak ya. Nah, ada beberapa pembahagian yang di dalamnya mengandung bilangan pecahan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, mari kita lihat ya. Ada pecahan setengah. Setengah ini nama lainnya adalah 1/2 ya. Setengah itu adalah 1/2 atau bisa ditulis 1/2. Kemudian ada lagi pembagian warisan sebesar 2/3. 2/3 dapat kita tulis menjadi 2/3. Kemudian ada pembagian warisannya lagi sebesar 1/3. Itu bisa dikatakan 1/3, maka ditulis 1/3. Nah, kemudian ada lagi 1/6. Nah, se-nya itu 1/6, maka ditulis 1/6 atau 1/6. Nah, selanjutnya kita perhatikan ya, apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Bilangan pecahan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A/B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut, atau dapat kita tuliskan seperti ini ya. A/B. A adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Nah, cara bacanya yaitu A/B. Contoh, 1/2 boleh dibaca 1/2 atau boleh setengah. Nah, terkhusus ya untuk kata 1/2 itu boleh dibaca setengah. Satunya itu adalah pembilang, duanya itu penyebut. Kemudian 1/4 atau ada nama lainnya 1/4 gitu ya. Satunya itu pembilang, 4-nya penyebut. Nah, yang terakhir 2/3, di mana 2-nya itu disebut sebagai pembilang, 3-nya disebut penyebut. Jadi harus diingat, pada bentuk pecahan bagian yang atas disebut pembilang, yang bagian yang di bawah per disebut penyebut. Nah, selanjutnya coba kamu perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, satu lingkaran pizza, ini ya, satu pizza. Jika kita potong menjadi 2 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu besarnya adalah 1/2. Nah, kenapa 1/2? Karena awalnya tadi adalah 1 ya, 1 buah pizza bulat ya, utuh masihan 1. Kemudian karena kita potong menjadi 2 bagian, maka masing-masing dilambangkan sebagai 1/2 atau 1 dibagi 2. Maka masing-masing potongannya berapa besarnya? Maka besarnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, untuk yang di bawahnya, karena pizzanya kita bagi menjadi 4 bagian, maka 1 dibagi menjadi 4 atau 1/4. Tapi ingat, potongan atau bagian yang dipotong harus sama besar ya. Jadi, karena pizzanya kita bagi menjadi 4 bagian, maka masing-masing bagian besarnya adalah 1/4. Kemudian ada lagi nih,
Satu buah apel, awalnya apelnya adalah satu buah. Karena kita potong menjadi 2 bagian sama besar, maka masing-masing potongannya itu bernilai 1/2 atau setengah. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, ada sebuah kue ya, kue coklat. Nah, awalnya kue coklatnya adalah 1 atau boleh dibuat 1/1, dimana hasilnya tetap 1 ya. Kemudian di gambar nomor 2, kita perhatikan kuenya tadi kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Maka masing-masing potongan dapat dituliskan dengan lambang pecahan yaitu 1/2 karena kita potong menjadi 2 bagian. Nah, pada gambar ketiga, karena kue yang satu tadi kita potong menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing potongannya besarnya adalah 1/3. Artinya satu kue tadi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang keempat, satu buah kue tadi kita bagi menjadi 4 bagian. Sama besar ya. Nah, maka masing-masing potongannya itu bernilai 1/4. Artinya 1 dibagi 4 bagian. Nah, tapi harus diingat ya, untuk masing-masing pecahan ini, yang bahagian di atas disebut pembilang, yang bahagian yang di bawahnya sebut penyebut. Contohnya yang gambar keempat tadi, 1/4, maka yang disebut pembilangnya adalah 1, 4-nya disebut penyebut. Nah, selanjutnya, sekarang kita perhatikan nilai pecahan dari gambar yang diarsir. Pertama, lihat nih, ada beberapa gambar yang memiliki potongan yang berbeda-beda dan arsirannya juga berbeda. Bagaimana cara menyatakannya di dalam bentuk pecahan? Maka pertama kali kita harus lihat, hitung bagian yang diarsir saja, kemudian jadikan sebagai pembilang. Nah, untuk pembilang atau A itu adalah jumlah yang diarsir. Nah, selanjutnya apa? Kita hitung jumlah seluruh bagian dalam gambar, kemudian jadikan sebagai penyebut. Jadi penyebut itu B adalah jumlah seluruh bagian. Atau dengan kata lain, untuk menyatakan pecahannya, kita dapat membuatnya dengan cara pembilang per penyebut sama dengan A per B. Atau sama dengan jumlah yang diarsir per jumlah seluruh bagian. Nah, contoh gambar yang A kita lihat. Untuk gambar yang A, karena jumlah arsirannya adalah 1 atau yang diwarnai adalah 1, maka itu disebut sebagai pembilangnya adalah 1. Kemudian kita hitung jumlah seluruh bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 4-nya kita jadikan sebagai penyebut. Maka dapat dituliskan 1/4. Artinya 1 bagian yang diarsir dari 4 buah bagian yang ada di dalam gambar. Nah, untuk gambar yang B, ada 2 bagian yang diarsir. Sedangkan untuk jumlah bagian yang ada di dalam gambar itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8-nya kita jadikan penyebut. Maka dapat ditulis 2 bagian yang diarsir dari 8 potongan atau bagian di dalam gambar. Nah, yang ketiga, yang C, kita perhatikan. Jumlah bagian yang diarsir ada 3 bagian. Nah, dari keseluruhan potongannya ada berapa? Nah, ternyata setelah dihitung jumlah potongan bagian di dalam gambar seluruh ya, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir, jumlah seluruhnya ternyata setelah dihitung ada 12 bagian. Maka cara penulisan di dalam pecahannya yaitu 3 yang diarsir per 12 bagian dari seluruh gambar. Nah, sekarang untuk gambar di bawahnya, gambar 1, 2, dan 3, bagaimana cara penulisannya? Nah, kamu harus ingat, pertama lihat dulu berapa bagian yang diarsir. Nah, gambar 1 yang diarsir hanya 1. Banyak potongan bagian ada berapa keseluruhannya? Ada 2 kotak ya. Maka cara penulisannya 1/2. Gambar 2 yang diarsir ada 2 kotak. Dari berapa kotak jumlah seluruh bagian? Ada 4 ya. Maka dapat ditulis 2/4. Nah, gambar yang ketiga, jumlah yang diarsir atau diwarnai ada 4 kotak. Jumlah seluruh kotak di dalam gambar ada 8. Maka dapat ditulis 4/8. Artinya 4 bagian yang diarsir dari seluruh gambar di dalam kotak itu ada 8. Bisa dipahami ya?
Nah, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis pecahan? Nah, pecahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Apa itu? Yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2 ataupun 3/4. Nah, masih banyak lagi ya contoh lainnya. Nah, yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat diikuti pecahan. Contoh 1/2/5 atau 2/6/7. Nah, untuk pecahan campuran ini, kita dapat mengubahnya menjadi pecahan biasa atau kebalikannya, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, contoh 4/2/5. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, 4 dikali 5 terlebih dahulu. 4 dikali 5 atau 4 dikali penyebut ya. Setelah itu, hasilnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. Per penyebut. Siapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 5. Maka 4 dikali 5 adalah 20. 20 ditambah 2 adalah 22 per penyebut, yaitu 5. Maka 4/25 yang merupakan pecahan campuran saat diubah menjadi pecahan biasa bentuknya akan menjadi 22/5. Nah, ini kebalikannya. Pada saat pecahan biasa akan diubah menjadi pecahan campuran, tapi ada syaratnya ya, apabila pembilang lebih besar dari penyebutnya. Artinya bilangan yang di atas per lebih besar dari bilangan yang di bawah per. Contoh 5/3. Bagaimana caranya? Yang pertama, 5/3 sama dengan, nah 5 itu bisa dibentuk dari angka 3 ditambah 2 ya, atau penjumlahan 3 ditambah 2 kan menghasilkan 5 nih. Nah, saat kita pisahkan menjadi 3/3 ditambah 2/3. Nah, 3/3 itu adalah 1, sedangkan 2/3 tetap ya. Saat 1 ditambah 2/3 akan menjadi 1/2/3. Nah, jadi pecahan campuran pecahan biasa dari 5/3 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2/3. Bisa ya dipahami ya? Selanjutnya ada yang ketiga, bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Yaitu bilangan yang memiliki tanda koma yang memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Contoh 0,3. Ada lagi yaitu 2,45. Yang pertama, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,5. 0,5 ini sama saja dengan 5/10. Nah, kita lihat ya. Angka di belakang koma, yaitu setelah angka 0, ada satu angka, yaitu angka 5. Nah, ini disebut per 10. Dapat ditulis 5/10. Bisa juga disederhanakan dengan cara 5 dibagi dengan 5, yang penyebut 10 dibagi dengan 5. Maka akan menghasilkan 5 dibagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, satu angka di belakang koma dapat dikatakan per 10. Sedangkan 2,45 kita lihat setelah koma ada dua angka yaitu 4 dan 5. Ini menandakan per 100. Maka di kita cara penulisan ke dalam pecahan biasanya adalah ikutkan semua angkanya ya. 2, 4, 5 ditulis di atas per, karena ada dua angka di belakang koma yaitu 4 dan 5 berarti per 100, maka kita tulis per 100. Jadi 2,45 itu pecahan desimalnya atau bilangan desimal. Saat diubah menjadi pecahan biasa menjadi 245/100. Atau bisa disederhanakan menjadi sama-sama ya, 245-nya dibagi 5, 100-nya dibagi 5 menghasilkan 49/20. Itu penyederhanaannya. Jadi kalau dua angka di belakang koma itu disebut sebagai per 100. Kemudian untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal,
kita harus ingat ya, pecahan dapat diubah ke dalam bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10 ataupun 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya, atau membagi pembilang dengan penyebutnya. Contoh, 3/5 itu adalah pecahan biasa, mau kita ubah ke pecahan desimal. Maka caranya kita jadikan dulu penyebutnya itu bilangan menjadi 10. 5 supaya menjadi 10 dapat kita kalikan dengan angka 2. Nah, kalau begitu maka pembilangnya juga harus dikali angka 2. 3 dikali 2 6, 5 kali 2 10. Maka bentuk 6/10 karena dia sudah per 10 dapat kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,6. Nah, untuk membagi bilangan per 10 ya, berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu setelah angka 0, letakkanlah 6-nya. Angka 0,6 adalah pecahan desimal dari pecahan biasa 3/5. Yang kedua 12/25. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 25, pembilangnya 12. Nah, penyebutnya 25 supaya menjadi pecahan desimal, maka kita harus ubah menjadi per 100, yaitu 25 dikali 4. Maka pembilang 12 tadi juga harus dikali 4. Akhirnya 12 dikali 4 48, 25 dikali 4 adalah 100. Sekarang sudah per 100 ya. Nah, dapat kita ubah menjadi bentuk desimal, yakni menjadi 0,48. Ya, setelah angka 0, ada dua angka di belakang, yaitu 4 dan 8. Nah, ini menandakan per 100. Maka 0,48 adalah bentuk desimal dari pecahan biasa 12/25. Nah, ini yang keempat adalah persen. Persen berarti per 100. Persen berarti per 100. Contohnya 40%, 12,5%. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, yaitu 2/5 sama dengan 2/5 kali 100%, di mana 2 kali 100 adalah 200 per 5%. Maka sama dengan 200 dibagi 5 adalah 40. Letakkan tanda persennya di belakang. Maka pecahan biasa 2/5 diubah menjadi persen 40%. Atau cara lainnya 2/5 sama dengan, kita lihat untuk menjadikan persen tadi, ingat persen adalah per 100, maka jadikan dulu penyebutnya menjadi 100, di mana di sini penyebutnya adalah 5. Supaya menjadi 100 dapat kita kali dengan angka 20. Nah, saat kita kali penyebut dengan 20, pembilang juga harus dikali dengan 20, di mana 2 kali 20 adalah 40, 5 dikali 20 ada 100. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk 40/100. Nah, per 100 inilah disebut persen. Jadi dapat langsung kita tulis ya, 40%. Maka pecahan biasa 2/5 sama dengan 40%. Nah, selanjutnya kamu boleh mengerjakan tugas ya di LKS tugas mandiri halaman 13, cukup nomor 1 sampai dengan 4 saja, yakni tentang jenis-jenis pecahan tadi ya. Untuk itu cukup sekian dulu materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bentuk pecahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.